ibarat ini gua kalau lihat umur gua lebih muda dari kalian. Lebih muda dari Hongkong. Ada juga lu paling tua, Bang. Yes. Selisihnya 20 berapa tahun gitu. Kalau lihat dari kulit kan nama Kulit biawak. Biawak. Kulit pantat bayi. Gini. Pakai kolonyet. Kalau ya nggak apa-apa ya, saya pengalaman. Lu sumur kita lu ngapain Bang lu, Bang? Ngeband lu, masih ngeband lu sumur gua. Band lah. Lu ngeband apa? Ngeband. Bikin acara band. Ngeband banyak. Bikin acara band enggak? Ngeband. Sampai umur berapa lu ngeband? Generasi anak band dia mah 20. Hah? Umur 20. Umur 20. 97, 97, 98. 97, 98 lo ngapain? 97, 98 belum keluar. Masih dalam bentuk cairan. Gua masih SD, Bang. Aduh, bangku. Sorry. Bangku, Bro. Ini bangku mahal ya. Iya, kayak SD. masih SD gua, Bang. Apa baru SMP kali? 97. 7 ya, belum masa SD kuliah kali ya. Lah. Biar gua kata muda. Iya, SD lah. Iya. Udah kuliah tuh. Antara SD kelas 4 kelas 5. Iya, kelas 5. Iya, kelas 4 kelas 5. 97 ya, Bang ya. Itu juga udah lulus SMA. Nah, waktu Krismon waktu dulu itu kali. Ya, tapi Krismon kan 96. Oh, 96. 96, 97, 98, 99. 98 tuh yang Krismon. Sampai umur 20 ya. Gua sih umur 20 fokus kuliah, Bang. Bahasa berang. Bukan belajar di perkuliahan. Nginep di kuliah lu. Yang penting status gua kuliah. Iya. Gampang hidup. Jadi kita itu ada berkuliah, ada kuliah. Juga ada yang bersekolah. Iya. Tapi juga ada yang belajar. Nah, kalau lu Belajar. oke. Meskipun nggak bersekolah tapi belajar. Atau terbalik kali. Lu iklan zaman dulu tuh yang anak sekolahan belajar di kelas, terus ada yang ngintip dari jendela gitu ngeliatin, ingat gak tuh? Ya itu gua, Bang. Gitu lah. Ih, kalau ada coba dicari tuh. Mungkin Andy waktu kecil. Kalau menggema kayaknya berkuliah dan bersekolah, tapi nggak belajar. Bikin onar. Ya jelas statusnya kuliah. Iya, statusnya kuliah. Ya kan. Iya. Satu kampus kan. Sama siapa ya? Ada di sini satu komplek ya. Banyak. Ada, tapi kuliah yang gimana dulu nih? Iya, kalau zaman lu kuliah sih kegiatan apa ya? Paling ngeband kan, ngeband. Kebanyakan ngeband, Nongkrong di plaza. nongkrong di Plaza plaza. Unik Asia. Ya, apaan tuh? Iya. Di sudut plaza. Oh, di sudut keren nongkrong di plaza. Kalau gua apa nongkrong di. Jadi zaman lu umur segitu kan nggak ada mall, Bang. Ada dong Blok M gua. Oh, Blok M udah ada. Udah ada, masih tanah tapi. Kirain bener. Ada. Gua udah masih main di M-Club gua, M-Club. Diskotik pertama dia. Oh, dulu papa disco. Iya. Gua masih, tapi udah sekarang udah kangen sih gua sama apa Kayak situ. kayak Majestic ya, Majestic kan ada lipstick ya. Yang diskotik pakai sepatu roda. Oh iya. Di Majestic. Di Majestic. Ada lipstick. Makanya pakai chopstick. Soal stick kayak gitu. Iya. Makan stick pakai chopstick itu namanya sih, Bang. Ya parah. Tahun zaman dulu gua. Nah, tetap pakai tangan, Pen. Iya. Tapi di chopstick. Gua dong ditanya. Masa? Soalnya jauh, Pen. Apa? Pas gua tanya. Lu ngeband juga kan? Enggak ya? Ini saya nggak punya kehidupan.
kehidupan. Enggak serius. Ada orang dari lagu ciptaan bang, ada lagu rekaman dia. Ada. Tapi sebelum Malah dia bikin studio bro. ya pernah waktu itu. Habis itu bubar juga. Kalau gue dulu pernah nyanyi, gue rekam dalam ingatan. Tapi justru yang berkesan bukan waktu ngebandnya apa, sebelum ngeband, sebelum bikin studio, sebelum bikin grup musik itu. Apa Itu sih ya rebana. Bentabo. Prak tuh. Salah ini panjang liriknya nggak ada. Terus giliran ngeliat anak band-bandan nyanyi gini-gini, Berarti nggak band beneran. saya bagi ini nota sendal gitu-gitu bang. Band apa ratipan sih? Dia band bang. Ale malam. Boy band. Oh emang bener itu zaman itu generasi boy band juga bang. Iya boy band. Tapi Zaman lu zaman boy band juga. banyak dong. Iya, kan? Backstreet Backstreet Boys. Terus ada Boyz II Men. Boyz II Men. Kan Boyz II Men boy band. Boy band. Boys. Justru waktu itu ya Banyak zaman umur segitu ya SMP kali ya yang jauh sih sebenarnya. lagi keluar Udah, zaman dulu lah. Sekarang generasi TikTok bang. Itu gue sebenarnya meresahkan. Oke, nggak usah kita bawa TikTok deh. Generasi YouTube. Nah, itu juga meresahkan. ya, tapi enggak. Sebenarnya kalau gue YouTube setujunya dulu zaman gue Lebih luas ya. Tapi enggak loh bang. TikTok itu juga ini orang kan lihat cuma joget-joget terus aksi-aksi nggak jelas. Banyak juga orang bikin musik isinya tapi di dalamnya itu kontennya bisa tutorial, bisa pesan sosial. Iya, tapi Sebenarnya ya. tapi gue lebih condongnya ke YouTube karena gue dulu mau buat apapun itu nge-share-nya tuh susah gitu, maksudnya nyarinya kemana, nyari ke buku segala macam. Misalkan gue mau nanam tanaman nih, Ya. Ya. cuman ke Gramedia nyari buku tanaman. Aduh, tapi pas dilaksanakan di real kenyataan nggak jadi. Tapi pas zaman sekarang, walaupun emang dia lebih canggih gitu, gue tinggal klik, gue mau nanam kelapa dari dia cara nanamnya sampai itu. Dan terbukti sampai itu benar-benar hidup tuh Itu pohonnya. ada di rumah. Iya. Kayak koi, gue ngeliat koi, gue tinggal share saringannya apa ada. Iya sih, tapi memang itu tadi tergantung orang menggunakannya untuk apa. Tuh, Manfaat apa yang sampai diambil. yang plus pun cepat di Iya. situ. Begitu bang. belum pernah Plus apa nih bang? Plus apa? Gue nggak ngerti gitu lah. Plus gamparan orang tua. Tapi spesifik lagi generasi kuota sekarang. Ya setiap keluarga sibuk dengan kuota mereka harian yang kondisi pandemi gini kan, PSBB, sekolah di rumah, Tapi- belajar di rumah. Gue nggak demennya sekarang adalah kalau reuni sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah itu ya. Jadi nggak berasa reuninya bro. Iya. Zaman dulu, zaman gue nggak. Tapi sekarang reuninya bisa dilihat kapan aja, bang. Bedanya gitu. Zaman lu reuni ngobrol, tapi habis itu lupa. Karena Lupa. rekamannya cuma di foto. Enggak, kita ngebahas ceng-cengan di situ. Kalau jam gua reuni. Tapi berkesan ya. Berkesan. Iya. Wah lo dulu telanjang lo di kelas lo. Gitu. Iya. Walaupun nggak ada buktinya, tapi kan telanjang lo gitu. Benar sih. Ya pertama sih apa sih yang kita nggak ada di YouTube ya, kalau kita nyari mau menanam kelapa kayak mau nanam belimbing kayak mau sampai menanam kebaikan kayak ada. Ya, belajar. Menanam keburukan juga ada di YouTube. Ya tutorial lah, segala jenis tutorial. Jadi itu kayaknya TV udah ke ini ya, kegeser sama Biasa. Terus sekarang kan generasinya mungkin generasi kayak TikTok dan lain-lain. Bahkan sampai reuni pun udah bergeser. Ya, kita ngumpul terus pada gadgetan sendiri. Aduh, ya tapi itulah gadget. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya katanya. Tapi memang, akhirnya tapi pas- apapun halnya selalu ada yang negatif. Memang pasti ada lah. Hanya kalau yang kita lihat sih harusnya kita lebih pandang aja. Sisi positifnya harusnya lebih besar sih.
Kayak Ya. sekarang nih, anak kecil aja udah ada yang terinspirasi untuk menjadi YouTuber. Betul. Jadi betapa sederhananya saat orang tahu sebuah platform seperti YouTube, terus dia sadar bahwa ini bisa bermanfaat buat dia, bisa membantu secara finansial misalnya gitu untuk keluarganya dia, itu menggali kreativitasnya dia gitu. Jadi dia bisa kepikiran membuat apa lagi gitu untuk gue bisa berkreasi dan kreasi gue itu dihargai dan saat orang menghargai kreasi gue itu bisa membuat gue hidup gitu kan. Itu mulai dari yang kecil kan sampai jadi ladang pekerjaan juga ya. jadi lahan pekerjaan gitu. Semua orang jadi kalau bilang aduh nggak bisa deh gue nyari duit, gue nggak punya kerja, ya itu sih zaman sekarang ya. Harusnya ya salah banget sih, gawat sih kalau udah sampai kayak gitu sih. Zaman dulu aja orang yang nggak ada komunikasi secepat ini tuh bisa survive gitu kan. Nah yang sekarang udah sangat mudah dia nggak bisa survive, itu kacau sih. Ya, kalau zaman sekarang kita nggak bisa berani ya ketinggalan. Iya, ketinggalan banget. Ya, tapi juga harus ada batasan-batasan ya kalau seumpamanya kita mau masuk nge-YouTube atau jadi kreator atau kita pingin nanti sebuah pengakuan lah. Kadang kan sampai kepingin ada sebuah pengakuan terus yang dilihat supaya banyak kita makan, kompetisi makan cabai sekilo. Halus om, nggak ini nanti mereka nggak jelas dengar ya. Jadi gitu. Jadi untuk supaya konten YouTube-nya oke, makan cabai sekilo kayak gitu kan. Iya. Nah, terus ada ya. ada challenge yang kita makan mie instan banyak-banyakan sampai kuat-kuatan sampai 7 bungkus. Terus si ekstrim Itu sih. YouTube-nya viral mati besoknya kan. Ingat umur lah, lu masih muda. Itu. Bahkan ya, tapi sah-sah saja sih, ya silakan lah ya. Mereka punya keunikan sendiri kayak gitu. Bahkan sampai yang ya begitulah sampai vulgarnya supaya ya tapi oke saja sih. Sudut Ya, pandangnya mungkin dia punya nilainya di situ. Oh iya. Bijaksana sekali. Dia hanya bisa menjual itu. Iya. Ya, makanya kita tinggal lihat dari sisi apa aja. Ya sisi depannya lah. Jangan sampai ngasih pakai amplop. Lah, kayak gitu. Ada yang ngasih pakai amplop dulu ya. Sekarang ya, pada tahu nggak? Yang amplop. Pada tahu nggak sekarang itu kan? Karena masa seperti ini kan orang yang tadi tuh kita bilang banyak yang lebih kreatif gara-gara itu. Jadi ada tuh kayak misalnya band atau dia yang biasa manggung di kafe dan pengunjung kafe tuh mungkin dia udah kenal mereka band as a band gitu kan. Itu mereka bikin live YouTube atau live Facebook, dan yang udah gue lihat sih biasanya artis-artis daerah, lagu-lagu daerah. Jadi tuh mereka kayak buka nomor rekening, dia nyanyi, terus nanti orang request by chat, live chat, nyanyi lagu ini terus mereka nyanyi gitu. Terus transfer kayak gitu. Oh, ada donasi. Sampai kayak gitunya ya. Iya, itu juga banyak. Nah, tapi di sisi lain ada yang tadi seperti konten yang kalian bahas tadi tuh, ya like virtual striptease atau sejenisnya gitu kan. Iya. Jadi kayak sudah pasti orang si aktornya adalah atau si aktrisnya adalah orang yang sudah diketahui ya, dikenal lah gitu kan. Nah, Gitu. Jadi dia benar-benar di rumah saja, tapi dia bisa mendapatkan puluhan ratusan juta gitu. Hanya ya kan mengandalkan platform seperti YouTube. Ya menjual sih emang. Iya gitu. Ya, nggak salah sih dia nggak salah. Ya itulah Kebebasan. Cuman tinggal penilaiannya kita, pandangan antara umur yang muda sekarang ini sama yang agak tua. Biasanya dia nggak nonton itu. yang lebih muda bang, bukan yang lebih tua. Kan tadi yang lebih muda bang. Iya. Saya ketuaan. Itu kemudahan. Ya itu ya kembali ke nilai lah ya. nilai. Terus podcast kita ini nilainya. Ya podcast kita oke lah, sekarang mungkin belum bernilai, tapi paling enggak sebelum ada podcast ini kita juga ngumpul, duduk bareng, ngobrol, bisa aja ngabisin waktunya. Bedanya sekarang
Sekarang kita mau kongko kayak effort. Iya. Tapi ya mudah-mudahan effortnya ini bisa berbuah Iya. sesuatu yang Jadi bagus lah gitu. sekali mendayung 2, 3, 4, 5, 6 pulau gunung terlewati Iya. gitu ya. Yang meskipun kongko-kongko ternyata kongko-kongko kita juga Berfaedah. berfaedah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Iya. orang. Banyak loh Pak sekarang itu YouTube yang dia cuma mancing, dia jadikan konten YouTube, dan itu salah satunya namanya YouTubernya Mas Gondrong itu terus sampai masuk ke media online IDN Times, sampai followernya juga udah ratusan ribu. Itu konten mancing tok itu Pak. Sebenarnya kalau menurut gue sih ya, bikin YouTube ini adalah salah satu kesabaran diri. Bos, Bener, kesabaran diri loh. Kita bikin soal mana mungkin kok susah gitu orang nyari view, nyari orang nonton, tapi orang dengan Itu ada ya, tapi sabar, terus sabar. dia konsisten. Iya. Ada yang orang udah bikin, ya sama kayak gue bikin YouTube itu kan dari 2009. Tahun gue 2009. Yang channel kita pakai sekarang itu 2010 apa 2011 gitu. enggak, gue gini, kalau Bang Kosrat ngobrolnya bijaksana tuh gue kaget gitu. Sebenarnya masalah YouTube itu adalah kesabaran diri. Jangan-jangan ini kesambet dari mana? Iya. Lu tadi lewat mana bang? Nah, Nah ini lu Dedi kan? Itu quotes banget. Jangan lu Dedi Corbuzier lu bang. Ini dikeluarin nih. Iya. Itu butuh anjing, Mbak. Gara-gara kalung nih. Bener. Gara-gara kalung, sorry bro, kalung. Makanya- Kemarin kita ngomongin kalung, videonya pas lagi hilang loh. Ya bagus lah ya kan, Bagus. ya jadi kita kan ngobrol nih. Kalau kemarin cuma kongko-kongko udah, Ya. dari sekarang ya kita rekam, ada effort kayak gitu kan ya. Terus ya mudah-mudahan juga bermanfaat. Banyak juga teman-teman mancing gitu ya, dia juga rekam. Sekarang aja lagi makan juga direkam, ya enggak? Terus mau apa juga difoto dulu ke Instagram, terus Iya. story kayak gitu-gitu kan. Atau sebenarnya sih itu mungkin ke ibu-ibu sih banyak kan ya, mau makan di foto perempuan lah, bukan ibu-ibu. Perempuan ya, iya. Tapi ya itu. Yang cowok-cowok juga banyak. Ibu-ibu tapi kan kayaknya. Iya juga sih. Bener. Tapi enggak. Nah itu dia. Sama kayak yang tadi gue bilang. Saat dulu orang foto mukanya sendiri, itu dulu pada dibilang alay, gila apa sih lo Iya, foto sendiri sekarang kayak gitu. Kayak sekarang lumrah gitu kan. Dan Kayak selfie itu menjadi hal yang lumrah. Ya. Zaman dulu ada kamera, foto sendiri tuh kayak lu selfish banget orangnya gitu kan, terus alay banget tuh guys sendiri depan kamera. Nah ini yang tadi kita bilang, yang foto makanan mungkin kayak sekarang aneh. Kita nggak tahu kedepannya saat semua orang melakukan itu gitu bang. Iya, bisa. Makanya Prof. Renal Kasali itu kalau Siapa? Abang lu. kagak kenal Renal Kasali ya bang ya. Aduh, ya pokoknya itu deh. Ya, ada namanya udah Samsul gitu. Nah, iya udah Samsul dah. Itu ngobrolin bahwasanya daerahnya udah era disruption kayak gitu ya. Yang dulu ya banyak lah yang pergantian switching dan emang sesuatu hal yang nyata adalah sebuah perubahan itu emang nyata. Perubahannya harus Hijrah, selalu jatuhnya ada. hijrah. Sama gak sama hijrah? Sama ya kurang lebih lah. Tapi Hijrah. konsepnya adalah berubah. Ya sebenarnya nanti mungkin di podcast yang episode 4 apa 5 gue mau hijrah bang. Gue mau pakai jilbab. Gak cukup jenggot, gue pakai jilbab. Gimana bang? Jenggot gue cukur. Gue Sorry, makna hijrah menurut abang dengan makna hijrah menurut gue beda apa sama sih nggak? Jangan-jangan kita beda persepsi gitu. Bakal panjang nggak nih bahasnya? Kalau bakal panjang kita bikin episode selanjutnya. besok aja. Kita bahas. Itu kan nih. Ya udah Kita dah. undang Ibu Dorce ya. Ya itulah. Mami. Atau kita ada rencana nggak bikin podcast kita khusus ngomongin apa gitu? Kan ada orang bikin podcast khusus ngomongin politik gitu kan. Yang paling enak itu Ngomongin sebenarnya artis politik. kita enggak. Wah, politis capek ya gua. Iya, tapi paling enak yang viewernya banyak, terus kan pada tuh debat tuh di komen
komentarnya kan nanti wah Jadi gibah bro. caci maki. Tapi itu Gue bagian yang anjing-anjing dah. iya. Soalnya apa? Meskipun ini sudah pada dasarnya kan masih banyak Jadi juga gue nih ngomong politik gue mah. konspirasi politik. Konspirasi. Apa ngomongin hijrah aja? Tapi pakai hijrah. teman gue ada yang bikin berbarengan saat kita mulai bikin podcast. Mereka juga bikin tuh podcastnya itu ngomongin judulnya sih dia bilang apa komunis PKI PKI masih ada tanda tanya gitu kan. Jadi memang at the end sih dia jelas bahwa udahlah itu luka lama, itu sangat menyakitkan tuh, entah itu konspirasi entah itu enggak, yang jelas itu cerita sedih gitu. Kalau kita mungkin kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi yang ada di dalam situ kayak menggali luka lama buat keluarga yang Sian aja, masih masih gitu kan. dibongkar lagi. Iya. Udah jangan mana. Sedih gue sedih. Nah, tapi gitu, kalau kita ngomongin politik, bagaimanapun pasti akhirnya akan ada pihak yang merasa tersinggung gitu. Pasti. Nah, kalau bisa kita bikin konten yang tidak seperti itu, ya kenapa enggak? Hanya memang kalau motivasi kita untuk dapat buru-buru segera penuhi 4.000 jam tayang dalam setahun untuk dapatkan 1.000 subscriber, ya takutnya nanti kita bakal menyerah, mundur. Karena motivasi kita terpaku ke situ. Mendingan kita Walaupun aslinya memang kita arahnya ke situ bang. iya sedikit tapi jangan yang banyak. Tapi gimana? Gue kepingin gitu kan. Motivasi awal kita ke sana. Tapi saat kita lakukan ini, kita dapat hal baru, sisi lain bahwa ini enjoy kita ngobrol gitu. Iya. Ketimbang kita ngobrol di saung, ngobrol di pos, ngobrol di emperan musola gitu kan. Itu kita bisa sampai mulai dari jam Isa jam 8 sampai jam 12, jam 1, jam 2. Buka handphone banyak Maling mangga, maling jambu, bikin rujak, kelapa, ayam berkokok, kita tangkap, kita potong. pohon kelapa dibalikin. Yang itu gitu bang. Gitu. Itu kan kalau motivasinya Om Kemah. Iya. Ya enggak. Kalau motivasi lo apa emang dasarnya? Om jadi korbuser dulu aja. Motivasinya apa? Tetap mata saya. Oh iya bang, motivasi lo Podcast ini apa? iya, awalnya semangat banget mau join podcast. Ketertarikan iya. Tapi motivasi gua kalau Tapi sebenarnya kan emang udah nge-YouTube duluan. nah, Si kita Abang. podcastnya dulu. Iya. Podcast ya. Sebenarnya gua agak kurang paham dengan podcast. Iya. Teman pas ngeliat Jadi abang nggak paham. Jujur banget. Artinya aku dah. Artinya apa? Tolong jelasin. Gue nggak tahu. Terus nggak apa-apa. Jadi motivasinya sebenarnya nggak podcast. Terus habis itu Pengen tahu podcast. ingin tahu podcast. Gila ya. Keren loh kalau menurutku. Apanya? Ingin tahu aja begini. Udah jadi podcast. Apalagi kalau diseriusin ya Pak. Iya. Nah, lu gimana? Motivasi podcast. Dia tadi hampir belokin panjang itu sampai kita lupa nanya dia tuh tadi begitu dia tadi tuh. ya ngomong lu Ya. Saya sih di podcast ini atau nanti di YouTube atau apa. Podcast dulu. Podcast Podcast ya. dulu. Ya ingin mengabadikan kehidupan gitu aja Bang. Ya kemarin tadi kan sudah saya sampaikan. Gak punya gitu. Gak punya kehidupan. Kemarin itu saya nggak punya kehidupan. Kayak gitu. Udah Gak ada track record dalam catatan sejarah ya. kayak gitu. So makanya kalau ada tulisan gitu pesan Anda, lah saya masih bisa nulis pesan. Kalau kesan Anda kesan apa ya dalam hidup ini? Gitu. Jadi clear ya. Itu tentang podcast. Nah, motivasi Anda podcast ya mengabadikan tapi akhirnya gua bisa punya motivasi sekarang. Apa itu motivasinya Bang? Kemudian. Itu podcast. Tapi teringat ya, waktu dulu kita bikin kafe. Kalau gua
pribadi tuh waktu gue bikin kafe itu motivasi gue bukan untuk dapat pendapatan tambahan. Tuh sama. Motivasi gue adalah kita sama kayak yang tadi gue ceritain, kita bikin podcast ini waktu kita kongko di luar, kita di sini mungkin ada faedahnya gitu. Nah, waktu kafe bikin, gue tertarik banget untuk kita benar-benar harus jadikan adalah karena itu tadi kebiasaan kita yang kumpul bareng. Terus kenapa enggak yang kita kumpul bareng terus nongkrong di kafe orang, kenapa enggak kita bikin kafe sendiri? Jadi kayak kita ngumpul di kafe, tapi kafe itu kafe kita gitu. Nah, kalaupun kedepannya dapat pendapatan tambahan ya rezeki kita, walaupun akhirnya enggak. Terus ini mau bikin kafe gitu, nama kafenya Kafe Podcast. Gue nanya menunya apa ya? Nah, habis itu yang lebih luasnya YouTube kan. Nah, tadi YouTube gue udah bikin dari sejak dulu. Motivasi gue tuh awal satu-satu dan hanya satu-satunya adalah untuk mendapatkan monetasi. Zaman awal gue bikin YouTube bang, sebenarnya setiap gue bikin YouTube, setiap gue upload video, itu gue langsung bisa dapat tayangan iklan 0,0 sekian dolar gitu kan per tayangan iklan. Tapi gue masih nggak kepikiran bahwa gue bisa aja bikin konten apa saja dan itu akan menghasilkan 0,01 sekian dolar dikali quantity video itu harusnya bisa menghasilkan. Tapi gue nggak kepikiran. Sampai akhirnya orang-orang udah mulai bikin, wah itu menarik. Nah saat gue udah mulai lagi, Nggak tahu udah terbitlah rule peraturan baru. bahwa nggak sembarang orang, nggak setiap orang otomatis dapat menaikkan ikan gitu. Terus turun lagi, ya kan? Habis itu kemudian sempat berusaha untuk naik lagi, mungkin tapi nggak ada temannya. Di filter kali sekarang. Ya bukan, maksudnya syarat orang untuk itu ya itu tadi harus 40 jam tayang dan seterusnya. Ya makanya mungkin di filter biar dananya juga nggak gede-gede banget itu muarinya mungkin. Sebelum kita mulai ini tadi Pak, Ah, memang mindset saya seperti itu. Wah lumayan nih kayak gitu dapat sesuatu. Sebelum dapat kata-kata bijak dari Om Deddy tadi loh. ya. Tapi setelah saya dapat kata-kata itu kayaknya nusuk ke hati dulu. Masukin dulu. Gitu. Jadi Kebijakan lah. YouTube itu masalah kesabaran diri. Iya. Konsistensi. Konsisten. Sama kayak dia bang, dia bikin video tahun 2017. Tapi nggak upload. Nggak upload. Sampai akhirnya Paksa, ya? kan turun. Habis itu mungkin di luar temannya ada juga yang bikin kayak bisa menarik, terus dia lihat lagi, terus dia pengen bikin, akhirnya bisa bikin gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa konsisten. Kalau enggak ya, kalau tadi kayak yang gue bilang gue punya historical berjalan YouTube gitu kan, naik turun, terus pas sudah agak naik terus sampai ke titik jenuh. Habis itu berhenti melakukannya, bosan, turun lagi. Orang-orang naik terus tiba-tiba pengen, oh gue harusnya Sampai sampai level atas loh. gitu. Ya. Orang teman gue bang yang udah ber-YouTube sama gue barengan, udah ada yang kayak punya penghasilan jelas dari YouTube. Ya kalau gue sebenarnya sih dokumentasi. Nah kalau lu YouTube lebih ke Dokumentasi. simpan dokumentasi ya, dokumentasi kegiatan dan benar juga. Ya dokumentasi sekalian emang rezeki dengan kesabaran. Kenapa enggak? Ya nilainya dari dolar. Ya, tapi Diupayakan. berarti intinya awalnya memang kita kreativitas ya. Nanti ya Awalnya tetap rupiah sih. ya Kemudian kita tergali kreativitasnya. kreativitas. Nah, ada orang yang kreativitas itu akhirnya, yaudah gue fokus kreativitasnya. Akhirnya hal tentang monetasi ini disampingkan. Ya, Nah, saat dia fokus di kreativitasnya, ya namanya rezeki pasti akan datang dengan sendirinya. Oke, Gitu. siap. Ya pokoknya tadi motivasinya monetasi, monetasi. Ingin mengetahui podcast karena nggak punya kehidupan dan ingin mengabadikan kehidupan. Ya intinya satu. Kalau YouTube. Indonesia ini apa sih bro? Podcast itu. Indonesia ini podcast bahasa Inggris. Siaran. Iya. Podcast itu bukan Siaran lu. Supiri. Salahnya lengket. siaran. Podcast bukan siaran Pak. Iya. Pod itu tempat ya nggak? Cash bayar. Berarti Iya. Ayo di tempat. bener lu bayar setengah
tempat nih, beda tempat. Malah belum dibayar nih. Kenapa nggak dibayar? Gue dapat itu 6 bulan. Oh, restruktur. Iya. Podcast apa sih? Malah ngungkap utang. Mohon tolong YouTube. Belum bayar rumah. Tapi udah oke lah ya. Biar lebih clear, biar Bang Denny juga tahu, dan mumpung kita bahas, kita googling. Sebenarnya lu bisa googling aja sih Bang dari mana? Aku bukan itu, sebenarnya gue udah tahu pas udah begini, kayak gue nonton Deddy Kobuzer, itu Oh, tapi podcast. nama podcast itu baru terngiang di telinga setelah kita ngomong Ini. ada podcast Iya, gitu. soalnya kan di Deddy Kobuzer nggak nulisin podcast di situnya bro, di YouTube-nya nggak ada tulisan podcast. Ya memang, tapi ya Kirain gue lu nggak konsepnya diceritain adalah konsep nanam podcast. Ya, kirain gue pas ngomong podcast mau kayak teman-teman kita daerah sana di kebun, di pot-potin. Tapi gini loh Pak, apalah arti sebuah nama? Wah, William Sudah tuh, podcast itu adalah siaran non streaming yang disampaikan melalui audio. Konsepnya konsep podcast, tapi kita tayangkan ke YouTube. Iya. Tadi William siapa? William Sepir. Sepit celananya lengket. Cebok. William Sang Sekepir. Main bola ya? Kagak Bang. Yang bilang apalah arti sebuah nama. Iya. Nama penting loh. Iya. Kalau lo ngomong itu depan malu digampang. Memang di luar negeri kan itu asal bahasanya ya bahasa Inggris ya, si Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama kan. Tapi kan di 62 harusnya Bahasa Inggris apa? What is your name? menurut gue ya, nama itu penting banget. Dan sadar nggak nama anak zaman sekarang itu jauh lebih susah. Iya. Dan kan kita kan ada pepatah kan bilang Tak kenal nama tak sayang. bukan. Biar meninggalkan apa? Meninggalkan uang. Enggak aja meninggalkan Gading. kayak gitu. Manusia meninggalkan nama. Gading meninggalkan Martin. Enggak dong. Martin yang sering meninggalkan Gading di penjara. Oh ya, Om Gading. Oh Martin. Oh Martin. Gading tua lu dari Gading bang. Tuan gua. Iya lah. Masa sih? Masa sih? Roy Martin apa Gading Martin? Gading Martin. Martin ya pasti yang ke atasnya dong, Roy dong. Roy. Pembelaan. Ya udah, mohon Ya. maaf ya Mama Gisel. Ya untuk mempertegas permohonan maaf kita ketemu aja. Podcast kita nanti podcast. Kita join podcast. Paling gue cuma diem terus. Gue di pojok. Oke lah ya. Tapi kita mungkin aja kita bisa aja collab ya sama orang lagi ya. Collabnya itu bukan kolaborasi bang, tapi Busa. Mulut buat busa. Ya Allah, aja apa dibain. Tapi ya bisa lah ya. Atau sekali kita mungkin bisa nggak tempat momen ya? boleh. Apa? Ya sekali-sekali kalau memang kita Tapi ada apa, di kita enggak, close dulu nih. kalau misalkan udah lockdown udah nggak ini sih bisa tuh kayak misalkan di Ya udah kita nanti bahas di itu deh, bahas di balkoni aja. Iya. Sambil nyantai. Wah. Kita bahas di basement aja lah bang. Di balkon udah mainstream. Oke. Basement mana? Basement di belakang. Ini lupa lantai 2 ya. Kemarin kan kita lantai 2. Di basement. Nongkrongnya di balkoni. Balkoni. Biar katanya masa di balkoni lagi kita nongkrong. Iya, di basement aja. Di Iya. makaroni kalau. Ya udah. Oke lah. Podcast kita hari ini ya. Terima kasih. Ya. Tetap kita minta saran dan kritikan. Oh iya, atau mungkin kali ada usulan itu ya, topik ya kan. Nggak ada Di masalah. komen terus kita bahas topik dari usulan mereka. Ya. Oke. Mungkin usulan Topik. Bukan topik bang. Kalau usulannya mungkin ya bahas diesel deh. Wah ya. Ada apa dengan Gisel? Ya ada deh pokoknya. Bahas yang nggak pulang-pulang aja lakinya. Jangan bang, jangan bang. Lagi siapa? Laginya Gisel. Laginya siapa? Gisel.
Gisel. Lakinya Gisel lagi. Gisel. Pertanyaan gua, lakinya siapa? Lakinya Gisel. Aduh, gimana? Yang gua tanya om, Ya nggak pulang. iya lakinya siapa? Namanya. Apanya kayak yang penting siapa? Ya pokoknya lakinya. Siapa? Gisel. Udah, oke, sampai sini aja, oke, bye. Gus, tutup Gus. Gus tutup.